Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan Arka Wijaya, pria berusia 32 tahun, dikenal sebagai salah satu pengusaha tambang termuda yang sukses di negeri ini. Namanya harum di kalangan pebisnis. Wajahnya sering muncul di majalah ekonomi, bahkan masuk dalam daftar pengusaha muda inspiratif. Ia memiliki ratusan karyawan, belasan cabang perusahaan, dan proyek tambang yang menghasilkan keuntungan miliaran rupiah setiap bulannya. Namun di balik gemerlapnya dunia bisnis yang ia jalani, ada satu ruang kosong di dalam hatinya. Rumahnya memang bagaikan istana, berdiri megah di atas lahan berhektar-hektar, dengan dinding marmer dan taman yang indah. Di garasinya berjejer mobil mewah, Lamborghini berwarna kuning mencolok, Rolls-Royce hitam elegan, Ferrari merah menyala, hingga Bentley klasik yang jarang ditemui. Semua itu membuat banyak orang iri, tapi bagi Arka, deretan mobil itu tak lebih dari besi tak bernyawa yang tak mampu menemaninya saat kesepian. Setiap malam, ia duduk sendiri di ruang tamu yang luas, hanya ditemani suara jam dinding. Lampu kristal menggantung megah, namun sinarnya terasa dingin. Ia menatap kosong ke arah dinding, lalu bergumam lirih, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Untuk apa semua ini? Rumah besar, mobil mewah, uang berlimpah, tapi tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli padaku. Arka memang memiliki banyak kenalan, tetapi kebanyakan mendekat padanya karena hartanya. Ia tahu betul, jika suatu hari ia jatuh miskin, mungkin orang-orang yang kini memujanya akan berbalik meninggalkan. Karena itulah, ia ragu untuk mencari pasangan hidup. Ia takut cintanya nanti hanya berdasarkan uang dan status, bukan ketulusan. Malam itu, setelah menghadiri sebuah pesta bisnis yang megah, Arka pulang dengan perasaan hampa. Semua tamu memuji jasnya yang mahal, jam tangannya yang langka, dan cerita tentang keuntungan bisnisnya. Namun tak ada satupun yang benar-benar menanyakan kabarnya, atau menatap matanya dengan ketulusan. Ia melepas dasinya, duduk di balkon lantai atas rumahnya, menatap kota yang dipenuhi lampu-lampu malam. Angin malam berhembus pelan, membawa kesepian yang semakin menusuk. Apakah semua ini ada artinya jika aku tidak punya cinta yang tulus? Apakah aku akan selamanya hidup seperti ini, kaya namun kesepian, pikirnya. Saat itulah sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah tekad yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Kalau aku terus hidup sebagai bos tambang yang kaya, aku tak akan pernah tahu siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena uangku. Tapi, bagaimana kalau aku menjadi orang biasa? Bagaimana kalau aku hidup sebagai orang yang tak punya apa-apa? Arka berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Ia membuka laci meja, mengeluarkan foto almarhum ayah dan ibunya. Mereka berdua adalah orang yang membangun fondasi hidupnya dengan kerja keras, mengajarkannya untuk tidak meremehkan orang kecil. Dengan menatap foto itu, ia semakin yakin, aku harus menemukan wanita yang melihat hatiku, bukan kekayaanku. Caranya hanya satu, aku harus menyamar, menjadi orang yang sama sekali berbeda. Arka tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Keputusan itu bukan hal sepele. Ia tahu akan ada risiko. Mungkin ia akan dihina, diusir, atau dipandang rendah. Tapi justru dari sanalah ia bisa melihat siapa yang benar-benar tulus. Malam itu, ia memutuskan. Besok, ia akan meninggalkan jas mahal, mobil mewah, dan segala atribut kebesarannya. Ia akan mengenakan pakaian lusuh, berambut acak-acakan, dan hidup seperti orang gembel. Ia ingin merasakan dunia dari sisi bawah, tempat orang-orang kecil berjuang, tempat wajah asli manusia terlihat jelas tanpa topeng kemewahan. Arka menutup matanya, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa semangat atas sesuatu yang bukan bisnis, bukan uang, melainkan pencarian akan cinta sejati. Mulai besok, aku bukan lagi Arka Wijaya sang bos tambang. Aku hanyalah lelaki biasa yang mencari ketulusan. Keesokan harinya,
Suasana rumah megah Arka terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, pintu garasi yang biasanya berderit karena keluarnya mobil mewah tidak terbuka. Tidak ada deru mesin Lamborghini atau Bentley. Yang ada hanyalah seorang pria dengan pakaian lusuh, keluar dengan langkah pelan, meninggalkan istana yang selama ini membelenggunya. Arka benar-benar menanggalkan identitasnya. Ia mengenakan kaos kumal penuh bercak, celana jeans sobek di bagian lutut, sandal murahan yang ia beli di pasar, serta topi tua yang sudah berdebu. Rambutnya sengaja ia biarkan berantakan. Bahkan wajahnya tidak dicukur sehingga tumbuh jenggot tipis. Dari kaca, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Sebelum melangkah pergi, ia sempat berdiri di depan cermin besar. Mulai hari ini, aku bukan lagi bos Arka. Aku hanya lelaki biasa yang tak punya apa-apa. Gumamnya dengan suara berat. Dengan membawa tas kain kecil berisi pakaian seadanya dan sedikit uang tunai, ia meninggalkan rumah besar itu tanpa memberitahu siapapun. Para satpam dan pembantu rumah hanya bisa menatap dari jauh, tidak berani bertanya. Mereka pikir bos mereka hanya ingin berpetualang sebentar. Padahal, Arka benar-benar bertekad menjalani kehidupan baru. Hari-hari pertamanya di kota terasa seperti tamparan keras. Ia memilih tinggal di sebuah kos murah di pinggiran kota. Kamar sempit dengan kasur tipis, kipas angin berdebu, dan cat dinding yang mengelupas. Jauh berbeda dengan kamar mewahnya yang dilengkapi pendingin ruangan dan ranjang empuk berlapis sutra. Pagi itu, perutnya keroncongan. Ia berjalan ke sebuah warung sederhana di tepi jalan. Bau gorengan dan kopi hitam menyeruak dari dapur. Arka duduk di bangku kayu yang sudah rapuh, berharap bisa menikmati sepiring nasi uduk. Namun, begitu ia duduk, seorang pria setengah baya yang menjaga warung menatap sinis. "Hei, kamu mau makan? Punya uang? Enggak? Jangan duduk sembarangan kalau nggak bisa bayar," bentaknya. Arka tertegun sejenak, lalu mengeluarkan selembar uang lusuh dari sakunya. "Saya bayar, Pak. Saya hanya ingin makan," jawabnya pelan. Pemilik warung mengerling tajam, lalu dengan malas melayaninya. "Ya sudah, kalau ada uang." Arka makan dengan lahap, meski tatapan orang-orang sekitar menusuk seperti belati. Beberapa pelanggan berbisik sambil menatapnya dengan jijik. Kasihan, kayaknya gembel. Mungkin pemabuk, pantesan dekil begitu. Arka menunduk, berusaha tetap tenang. Di dalam hatinya, ia merasakan pahitnya dipandang rendah. Namun justru di situ ia belajar sesuatu. Dunia benar-benar memperlakukan orang berdasarkan penampilan. Siang harinya, ia berjalan menyusuri trotoar. Sinar matahari terasa menyengat, membuat keringat mengucur deras. Seorang ibu muda dengan anak kecil menyingkir buru-buru saat melihat Arka mendekat, seolah takut disentuh olehnya. Seorang penjaga toko bahkan mengusirnya hanya karena ia berdiri sebentar di depan etalase. "Hei, jangan berdiri di situ. Nanti bikin pelanggan lain takut," kata penjaga itu dengan wajah masam. Arka hanya tersenyum pahit. Ia melangkah pergi tanpa membantah. Dalam hati, ia bergumam, "Kalau aku datang dengan jas mahal dan mobil mewah, pasti mereka menyambutku dengan ramah. Tapi saat aku datang seperti ini, semua menolakku." Beginilah wajah asli manusia. Malamnya, ia duduk di pinggir jalan bersama beberapa orang kecil, tukang becak, pemulung, dan pedagang kaki lima. Mereka berbincang ringan sambil berbagi sebungkus roti murah. Tak ada yang peduli siapa dia, tak ada yang menanyakan statusnya. Justru di sanalah Arka merasakan kehangatan yang tak ia dapatkan di pesta mewah. Seorang tukang becak menepuk bahunya. "Hidup ini keras, Mas. Tapi kalau kita saling berbagi, rasanya jadi ringan." Ucapan sederhana itu menusuk hati Arka lebih dalam daripada nasihat motivator bisnis manapun. Hari-hari berikutnya, ia semakin tenggelam dalam peran barunya. Ia mencuci pakaian di sungai kecil bersama warga sekitar, membeli makanan murah di warung, bahkan ikut membantu memikul barang dagangan seorang pedagang tua. Walau kadang dihina, ia tetap tersenyum. Di tengah kesulitannya, Arka justru menemukan sesuatu yang berharga, wajah asli manusia. Ada yang kasar, ada yang sinis,
Tapi ada juga yang masih tulus. Dan dari situlah, keyakinannya semakin kuat. Jika aku ingin menemukan wanita yang mencintaiku karena hatiku, aku harus melewati semua ini. Aku harus melihat siapa yang mampu menembus penampilanku. Siapa yang bisa melihat hatiku tanpa peduli statusku. Malam itu, saat ia kembali ke kamar kos kecilnya, Arka menatap langit-langit dengan senyum tipis. Ia merasa semakin dekat dengan misi gila yang ia jalani. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menuntunnya menuju pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, alun-alun kota dipenuhi keramaian. Spanduk besar bertuliskan, "Aksi bakti sosial peduli sesama," terpampang jelas. Ratusan warga miskin, pemulung, tukang becak, dan anak jalanan berbondong-bondong datang. Panitia menyiapkan meja panjang berisi nasi kotak, pakaian layak pakai, dan obat-obatan gratis. Arka, dengan penampilannya yang lusuh, ikut larut di antara kerumunan itu. Rambutnya kusut, bajunya dekil, dan wajahnya tampak letih. Ia berdiri di barisan antrean, mencoba berbaur dengan warga lain. Sesekali ia menunduk agar tak terlalu mencolok. Dari kejauhan, matanya tertuju pada sosok seorang gadis muda, berhijab sederhana warna biru muda. Wajahnya teduh dengan senyum yang tak pernah hilang meski harus melayani puluhan orang. Gadis itu tak canggung menyapa siapa saja. Anak kecil yang berebut makanan, kakek renta yang berjalan dengan tongkat, hingga ibu muda yang malu-malu meminta pakaian. Arka menatap lekat-lekat. Ada sesuatu yang berbeda pada gadis itu. Bukan sekadar kecantikannya, melainkan ketulusan yang terpancar dari matanya. Dia benar-benar berbeda, bisik Arka dalam hati. Tak lama kemudian, antreannya sampai di meja tempat gadis itu berdiri. Arka menunduk, mencoba menjaga sikap. Gadis berhijab itu menyodorkan sebungkus nasi kotak dengan senyum hangat. "Ini untuk Bapak. Semoga bermanfaat. Jangan malu ya. Semua orang di sini sama-sama berhak mendapatkannya," ucapnya lembut. Arka tertegun. Ia mendongak perlahan, menatap wajah gadis itu. Senyumannya tidak mengandung rasa jijik, tidak juga tatapan kasihan yang merendahkan. Hanya ketulusan murni. Arka menerima nasi kotak itu dengan kedua tangan gemetar. Terima kasih," ucapnya lirih. Gadis itu tersenyum lebih lebar. "Sama-sama, Pak. Jangan lupa makannya, biar sehat." Saat itu, ada sesuatu yang bergetar di hati Arka. Puluhan, bahkan ratusan orang selama beberapa minggu ini selalu menatapnya dengan hinaan. Tapi gadis ini, ia memperlakukannya sama seperti orang lain. Tidak ada jarak, tidak ada penilaian dari penampilan. Arka berjalan menjauh sambil menggenggam erat nasi kotak itu. Entah kenapa, rasanya seakan ia baru saja mendapat hadiah terbesar dalam hidupnya. Beberapa saat kemudian, Arka kembali memperhatikan dari jauh. Ia melihat gadis itu masih sibuk melayani orang-orang. Bahkan ketika seorang pria gelandangan dengan bau menyengat menghampiri, ia tetap menyambutnya dengan sabar, bahkan merapikan kerudung bocah kecil di samping pria itu. Panitia lain tampak lelah, sebagian bahkan mulai ogah-ogahan. Namun gadis itu tetap teguh, melayani dengan penuh kesungguhan. Seorang ibu-ibu yang antre di samping Arka berbisik pada temannya. "Itu, yang bagi-bagi makanan, Nadia namanya, anak gubernur. Padahal bisa saja dia duduk manis di rumah, tapi malah ikut terjun langsung." Arka terperanjat. Anak gubernur? Jadi dia bukan sekadar gadis biasa. Tapi kenapa dia begitu rendah hati? Bukankah biasanya anak pejabat penuh gengsi? Pikirnya dalam hati. Hatinya semakin yakin, gadis itu istimewa. Sore menjelang, acara mulai sepi. Arka masih duduk di sudut alun-alun sambil memperhatikan. Ia sengaja tidak langsung pulang. Dan dari kejauhan, ia melihat Nadia, gadis berhijab itu, mengangkat kotak besar berisi pakaian bekas untuk dibawa ke mobil panitia. Kotak itu tampak berat, sementara panitia pria yang lain sibuk dengan urusan masing-masing. Tanpa pikir panjang, Arka berdiri dan berlari kecil menghampiri. "Biar saya bantu," katanya. Nadia menoleh, sempat terkejut melihat penampilan Arka yang lusuh.
Tapi ia tak menolak. Ia justru tersenyum. "Oh, terima kasih banyak, Pak. Berat sekali ini." Arka mengangkat kotak itu dengan mudah, lalu membawanya hingga ke dekat mobil. Nadia berjalan di sampingnya, sesekali melirik dengan tatapan heran. "Bapak tinggal di sekitar sini?" tanya Nadia ramah. Arka mengangguk pelan. "Iya, di kos-kosan dekat terminal," jawabnya singkat. Ia berusaha menjaga perannya. "Semoga sehat-sehat selalu ya, Pak. Terima kasih sudah mau membantu. Jarang loh ada yang masih peduli di tengah keadaan sulit begini," ujar Nadia tulus. Arka tersenyum samar. "Kamu, gadis yang baik. Tidak semua orang bisa tersenyum pada orang seperti saya." Nadia tertawa kecil, menatapnya lembut. "Kita semua sama, Pak. Kaya atau miskin, semua manusia di mata Allah setara. Hanya ketakwaan yang membedakan." Kata-kata itu membuat dada Arka bergetar hebat. Inilah jawaban yang ia cari. Inilah bukti bahwa gadis itu berbeda dari kebanyakan. Matahari mulai tenggelam. Langit memerah jingga. Arka berdiri di tepi alun-alun, melihat Nadia masuk ke mobil bersama panitia lain. Sebelum pintu mobil tertutup, Nadia sempat melambaikan tangan kecil ke arahnya. Arka balas melambaikan tangan dengan hati berdebar. Senyum tipis terukir di wajahnya, seolah ia baru saja menemukan permata di tengah lumpur. Dalam hati, ia berbisik, "Dialah yang kucari. Dia berbeda dari yang lain. Jika ada wanita yang layak kucintai dengan sepenuh hati, itu adalah dia." Dan sejak hari itu, nama Nadia terukir dalam hati Arka. Ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan, melainkan takdir yang akan mengubah jalan hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak pertemuan di alun-alun kota. Nama Nadia terus terngiang di benak Arka. Senyumnya, tutur katanya, dan ketulusannya membekas kuat. Malam-malam di kamar kos sempit, Arka selalu memikirkan satu hal. Jika aku benar-benar ingin membuktikan ketulusanku, aku harus melamarnya. Aku harus jujur pada perasaanku, meski penampilanku seperti ini. Tekad itu semakin menguat. Arka tidak ingin menunda lagi. Baginya, keberanian adalah langkah pertama menuju kebahagiaan. Sore itu, dengan pakaian lusuh yang sama, rambut acak-acakan, dan sandal murahan, Arka berdiri di depan sebuah rumah megah nan mewah, kediaman resmi gubernur. Gerbang besar menjulang tinggi dengan logo lambang negara, dijaga ketat satpam berseragam rapi. Mobil-mobil mewah terparkir di halaman. Arka menarik napas panjang. Aku akan melangkah. Jika aku ditolak, setidaknya aku jujur pada hatiku. Ia melangkah masuk, setelah sempat dihadang satpam. Saya ada keperluan penting, ingin bertemu Pak Gubernur, katanya sopan. Satpam menatapnya sinis dari ujung kaki hingga kepala, tapi akhirnya melapor ke dalam. Anehnya, Arka tetap diperbolehkan masuk. Mungkin karena wajahnya tidak asing bagi panitia bakti sosial yang pernah melihatnya. Di ruang tamu megah itu, Arka duduk di kursi kayu sederhana, jauh dari sofa kulit yang biasanya dipakai tamu kehormatan. Lampu kristal menyala terang. Aroma wangi bunga segar memenuhi ruangan. Beberapa tamu keluarga besar gubernur sedang berkumpul, tertawa sambil menyeruput teh hangat. Tak lama kemudian, gubernur muncul bersama istrinya. Sosok yang berwibawa, tegap, dan berusia paruh baya. Di belakang mereka, Nadia ikut keluar, masih dengan aura anggun meski hanya mengenakan pakaian rumah. Arka berdiri, menunduk hormat. Assalamualaikum, Pak, Bu. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bicara. Sang gubernur menatapnya tajam. Cepat saja, siapa kamu? Apa keperluanmu datang kemari dengan penampilan seperti itu? Arka menelan ludah. Dengan suara mantap, ia berkata, nama saya Arka. Saya memang orang biasa, tidak punya harta, tidak punya jabatan. Tapi saya datang dengan niat tulus, untuk melamar putri bapak dan ibu, Nadia. Sejenak ruangan hening, namun hanya beberapa detik kemudian, ledakan tawa pecah dari mulut para kerabat yang hadir. Mereka menepuk meja,
Ada yang sampai terbatuk karena terlalu keras tertawa. Ya Allah, aku tidak salah dengar, kan? Salah satu paman Nadia berseru. Orang miskin macam kamu, berani-beraninya melamar anak seorang gubernur. Sahut yang lain, terbahak. Nadia terdiam di kursinya. Hatinya bergetar hebat mendengar keberanian lelaki itu. Ada bagian dalam dirinya yang terenyuh. Tak ada seorang pun yang pernah berbicara dengan ketulusan seperti itu kepadanya. Namun mulutnya terkunci, tak sanggup membela. Sang gubernur memerah wajahnya karena marah. Ia berdiri, menunjuk Arka dengan jari yang bergetar. Kamu sudah keterlaluan. Menghina keluarga saya dengan datang lusuh begini. Lalu melamar anak saya di depan banyak orang. Kamu pikir ini tempat apa? Bukan begitu, Pak. Jawab Arka dengan suara rendah tapi tenang. Saya sungguh-sungguh. Saya mencintai putri Bapak bukan karena hartanya, tapi karena ketulusannya. Dia berbeda dari yang lain, dan saya ingin menjaganya. Diam, bentak gubernur. Suaranya menggema di ruangan megah itu. Keluar sebelum saya panggil satpam untuk menyeretmu. Anak saya tidak pantas hidup bersama gembel tak berguna macam kamu. Suasana menjadi kaku. Tawa para kerabat kini berubah jadi ejekan. Dasar nekat, mental gembel, kata salah satunya. Arka menunduk, hatinya perih, tapi wajahnya tetap tegar. Ia menoleh sekilas pada Nadia, berharap melihat satu tanda bahwa ucapannya tak sia-sia. Dan benar, mata Nadia berkaca-kaca, seolah ingin berkata sesuatu, tapi ia tetap diam karena takut melawan orang tuanya. Dengan langkah pelan, Arka keluar dari ruangan itu. Hinaan masih terdengar di belakangnya, namun ia tidak menoleh. Di hatinya, ia hanya mengulang satu kalimat. Aku sudah jujur pada perasaanku. Itu yang terpenting. Malam itu, di kamar kos kecilnya, Arka duduk termenung. Nasi bungkus di meja tak disentuh. Ia memandang ke langit-langit yang berdebu. Hatinya campur aduk antara sedih dan lega. Ya Allah, mungkin aku memang tak pantas untuknya. Tapi aku yakin, kebenaran pada akhirnya akan terlihat. Jika dia memang ditakdirkan untukku, tak ada yang bisa menghalangi. Dan jika tidak, setidaknya aku pernah berjuang. Air matanya jatuh untuk pertama kali sejak lama. Bukan karena ditolak, tapi karena ia sadar, dunia benar-benar hanya memandang dari luar. Namun di balik kepedihan itu, ada secercah tekad baru. Arka tahu, suatu hari nanti, semua akan melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dan hari itu, akan mengguncang segalanya. Arka berjalan gontai keluar dari rumah megah sang gubernur. Tatapannya kosong, dadanya sesak, dan langkah kakinya berat seperti memikul beban ribuan ton batu tambang yang selama ini membuatnya kaya raya. Setiap kata hinaan yang dilontarkan gubernur masih bergema di telinganya. Orang miskin macam kamu berani-beraninya melamar anak saya. Kalimat itu menusuk hatinya lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Arka menahan air matanya, bukan karena lemah, tetapi karena kecewa. Ia baru saja mencoba jujur, datang dengan niat tulus tanpa embel-embel harta, namun yang ia dapat hanyalah cemoohan. Di pinggir jalan, di bawah temaram lampu kota, Arka berhenti sejenak. Ia menatap langit gelap yang dipenuhi awan. Angin malam berembus kencang, seakan ikut merasakan luka yang ia simpan. Dalam hati ia berbisik lirih. Apakah cinta sejati memang tidak ada? Atau mungkin manusia memang buta karena penampilan? Namun, bayangan wajah Nadia kembali hadir dalam pikirannya. Senyum lembut gadis itu saat membagikan makanan di acara bakti sosial seolah menjadi api kecil yang terus menyala di kegelapan hatinya. Meskipun ditolak, Arka tahu satu hal, Nadia berbeda. Hatinya tulus. Yang menghalangi hanyalah dinding besar bernama status dan gengsi keluarganya. Malam itu juga, Arka pulang ke rumah mewahnya di pinggiran kota, tempat yang selama beberapa minggu ia tinggalkan demi penyamaran. Begitu mobil tua yang ia sewa berhenti di depan gerbang, para pengawal terkejut. Mereka hampir tidak mengenali pria lusuh dengan pakaian compang-camping, rambut kusut, dan wajah penuh debu itu. "Bos, apa benar ini Anda?" Salah seorang pengawal berkata gugup sambil menunduk.
Arka hanya tersenyum pahit. Ya, ini aku, bos kalian. Bukankah mengejutkan? Seorang pemilik tambang terbesar bisa juga terlihat seperti gembel jalanan. Begitu ia melangkah masuk, asistennya, Fadli, langsung mendekat. Wajahnya cemas bercampur bingung. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Kami sudah mencari Bapak kemana-mana. Semua orang di perusahaan panik. Mengapa Anda berpakaian seperti ini? Arka meletakkan tas lusuhnya di sofa mahal yang terbuat dari kulit impor. Ia menatap sekeliling rumahnya. Lampu kristal, marmer mengkilap, dan lukisan bernilai miliaran rupiah. Semua itu terlihat hambar baginya malam itu. Aku pergi untuk mencari sesuatu yang lebih berharga daripada tambang emas sekalipun, katanya lirih, lalu menatap Fadli dengan sorot mata tajam. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar bisa melihat manusia dari hatinya, bukan dari pakaiannya, bukan dari jumlah uang di rekening. Fadli terdiam. Ia tahu betul bosnya adalah pria yang kuat dan berprinsip. Tetapi kali ini Arka tampak benar-benar terluka. Setelah mandi dan berganti pakaian rapi, Arka berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wajahnya kembali bersih. Jas mewah melekat di tubuhnya, dan ia tampak lagi seperti sosok konglomerat muda yang disegani. Namun di balik pantulan itu, ia melihat luka yang tak bisa ditutupi jas mahal. Dengan suara pelan tapi penuh tekad, ia berkata pada dirinya sendiri, "Mereka menolakku karena aku tampak miskin. Baiklah, aku akan tunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk membuka mata mereka bahwa harta bisa menipu, dan ketulusan hanya bisa diuji dengan kejujuran." Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat. Malam itu, Arka memutuskan sesuatu. Ia tidak akan lagi bersembunyi di balik penyamaran. Dunia akan segera tahu siapa dirinya. Dan jika suatu hari ia kembali melangkah ke rumah gubernur, ia akan datang bukan sebagai gembel, melainkan sebagai Arka Wijaya, bos tambang muda yang disegani seantero negeri. Namun, dalam hatinya, satu luka tetap ada. Ia tidak marah pada Nadia. Justru ia semakin yakin, gadis itu adalah cahaya yang ia cari. Yang ia sesali hanyalah tembok kesombongan keluarganya. Arka menutup malam itu dengan doa. Di kamar luasnya, ia berlutut, bukan pada harta, tapi pada Sang Pencipta. Ya Allah, bila memang Dia yang Kau pilih untukku, dekatkanlah. Jika bukan, berilah aku kekuatan untuk menerima. Namun izinkan aku menunjukkan kebenaran, bahwa yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa memiliki tujuan baru yang lebih besar daripada sekadar menambah kekayaan, membuktikan nilai sejati seorang manusia. Dan sejak malam itu, langkah Arka Wijaya berubah. Dari seorang bos tambang yang kesepian, ia menjelma menjadi pria dengan tekad baja, siap menghadapi dunia, dan siap menunjukkan kebenaran di balik segala penyamarannya. Keesokan paginya, suasana kota tiba-tiba gempar. Jalan utama yang biasanya ramai kendaraan kini dipenuhi pemandangan yang tak biasa. Iring-iringan 10 mobil mewah berkilauan melaju perlahan. Ada Rolls-Royce hitam elegan, Lamborghini berwarna kuning menyala, Bentley abu-abu metalik, hingga deretan mobil sport terbaru yang memantulkan cahaya matahari pagi. Klakson pengawal berbunyi sesekali, mengatur lalu lintas agar konvoi itu berjalan mulus. Orang-orang berkerumun di tepi jalan, berbisik-bisik dengan mata terbelalak. Siapa itu? Sepertinya pejabat tinggi dari Jakarta. Tidak itu pasti orang kaya baru yang ingin pamer. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang berada di dalam mobil utama Rolls-Royce hitam dengan plat khusus bertuliskan AW1. Konvoi itu akhirnya berhenti di depan rumah megah sang gubernur. Para satpam yang berjaga mendadak panik, berusaha sigap menahan, namun tak berani gegabah. Dari mobil pengawal keluar beberapa pria bersetelan hitam, mengenakan earphone kecil di telinga. Mereka membuka jalan dengan penuh wibawa. Pintu Rolls-Royce perlahan terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria gagah mengenakan jas hitam berpotongan rapi, dasi sutra, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya bersih, rambut disisir klimis, dan auranya memancarkan wibawa luar biasa.
Semua orang terdiam, menahan napas. Itu adalah Arka Wijaya. Orang yang beberapa minggu lalu mereka lihat sebagai gembel lusuh penuh debu, kini tampil bak raja. Perubahan itu begitu kontras hingga banyak yang tidak percaya pada mata mereka sendiri. Bukankah itu orang miskin yang sempat duduk di warung depan pasar? Bisik seorang warga yang kebetulan lewat. Tidak mungkin, gembel mana bisa naik Rolls Royce? Sahut yang lain dengan wajah pucat. Di dalam rumah, sang gubernur sedang duduk santai bersama istrinya. Ia terkejut mendengar suara gaduh di halaman. Saat pelayan berlari masuk memberitahu bahwa ada konvoi mobil mewah berhenti di depan rumah, ia segera berdiri, mencoba menyembunyikan kegugupan. Begitu pintu rumah terbuka, Arka melangkah masuk dengan langkah tegap. Dua asistennya mengikuti dari belakang, membawa map hitam berisi dokumen penting. Para satpam dan pelayan otomatis menundukkan kepala, merasakan tekanan wibawa yang dibawa pria itu. Sang gubernur terbelalak. "Kakakmu siapa?" tanyanya terbata. Arka tersenyum tipis. Ia menatap lurus, penuh percaya diri. "Perkenalkan kembali, Pak. Nama saya Arka Wijaya, pemilik tambang emas terbesar di provinsi ini, sekaligus pengusaha yang mendirikan 30 perusahaan energi dan logistik. Mungkin Anda lebih mengenalku sebagai gembel lusuh yang sempat datang melamar putri Anda beberapa minggu lalu." Seketika, ruangan hening. Ibu Nadia menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak percaya. Para pelayan saling pandang, berbisik lirih. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Gumam sang gubernur mencoba menepis rasa malu. Namun Arka mengibaskan tangan, memberi isyarat pada asistennya. Dalam sekejap, map hitam dibuka di atas meja ruang tamu, memperlihatkan berbagai dokumen perusahaan, foto-foto proyek tambang raksasa, hingga artikel majalah bisnis bergambar wajah Arka di sampul depan. Semua bukti jelas tak terbantahkan. Nadia yang sejak tadi berdiri di tangga, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdegup kencang, campuran kagum dan terkejut. Ia mengingat kembali sosok lusuh yang pernah tersenyum padanya di acara bakti sosial. Sosok yang ia pikir hanyalah orang miskin biasa. Kini, pria yang sama berdiri di ruang tamunya sebagai miliarder muda. Arka kemudian menatap ke arah Nadia. Sorot matanya lembut, berbeda dari wibawa dingin yang ia tunjukkan pada orang lain. "Nadia," katanya pelan namun jelas, "aku datang bukan untuk pamer harta. Aku hanya ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya. Yang aku tawarkan dulu adalah ketulusan, meski kau dan keluargamu melihatku hanya dari luarnya. Kini, izinkan aku memperkenalkan diriku yang sebenarnya." Sang gubernur merasakan wajahnya panas menahan malu. Beberapa hari lalu, ia dengan lantang mengusir Arka. Kini, di hadapannya berdiri seorang pria yang bahkan lebih kaya dan berpengaruh dari dirinya. Suasana di rumah itu berubah. Semua yang kemarin menghina, kini terdiam tak berdaya. Dan di tengah kesunyian, hanya suara langkah Arka yang terdengar, penuh wibawa, menandai kembalinya sang bos tambang bukan sebagai gembel yang diusir, melainkan sebagai raja muda yang akan menentukan arah permainan. Keesokan paginya, suasana kota tiba-tiba gempar. Jalan utama yang biasanya ramai kendaraan kini dipenuhi pemandangan yang tak biasa. Iring-iringan 10 mobil mewah berkilauan melaju perlahan. Ada Rolls Royce hitam elegan, Lamborghini berwarna kuning menyala, Bentley abu-abu metalik, hingga deretan mobil sport terbaru yang memantulkan cahaya matahari pagi. Klakson pengawal berbunyi sesekali, mengatur lalu lintas agar konvoi itu berjalan mulus. Orang-orang berkerumun di tepi jalan, berbisik-bisik dengan mata terbelalak. "Siapa itu?" "Sepertinya pejabat tinggi dari Jakarta." Tidak itu pasti orang kaya baru yang ingin pamer." Tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang berada di dalam mobil utama Rolls Royce hitam dengan plat khusus bertuliskan AW1. Konvoi itu akhirnya berhenti di depan rumah megah sang gubernur. Para satpam yang berjaga mendadak panik, berusaha sigap menahan, namun tak berani gegabah. Dari mobil pengawal keluar beberapa pria bersetelan hitam, mengenakan earphone kecil di telinga. Mereka membuka jalan dengan penuh wibawa. Pintu Rolls Royce perlahan terbuka. Dari dalamnya keluar seorang pria gagah mengenakan jas hitam berpotongan rapi,
dasi sutra, dan sepatu kulit mengkilap. Wajahnya bersih, rambut disisir klimis, dan auranya memancarkan wibawa luar biasa. Semua orang terdiam, menahan napas. Itu adalah Arka Wijaya. Orang yang beberapa minggu lalu mereka lihat sebagai gembel lusuh penuh debu, kini tampil bak raja. Perubahan itu begitu kontras hingga banyak yang tidak percaya pada mata mereka sendiri. Bukankah itu orang miskin yang sempat duduk di warung depan pasar? Bisik seorang warga yang kebetulan lewat. Tidak mungkin, gembel mana bisa naik Rolls Royce? Sahut yang lain dengan wajah pucat. Di dalam rumah, sang gubernur sedang duduk santai bersama istrinya. Ia terkejut mendengar suara gaduh di halaman. Saat pelayan berlari masuk memberitahu bahwa ada konvoi mobil mewah berhenti di depan rumah, ia segera berdiri, mencoba menyembunyikan kegugupan. Begitu pintu rumah terbuka, Arka melangkah masuk dengan langkah tegap. Dua asistennya mengikuti dari belakang, membawa map hitam berisi dokumen penting. Para satpam dan pelayan otomatis menundukkan kepala, merasakan tekanan wibawa yang dibawa pria itu. Sang gubernur terbelalak. "Kakakmu siapa?" tanyanya terbata. Arka tersenyum tipis. Ia menatap lurus, penuh percaya diri. "Perkenalkan kembali, Pak. Nama saya Arka Wijaya, pemilik tambang emas terbesar di provinsi ini, sekaligus pengusaha yang mendirikan 30 perusahaan energi dan logistik. Mungkin Anda lebih mengenalku sebagai gembel lusuh yang sempat datang melamar putri Anda beberapa minggu lalu." Seketika, ruangan hening. Ibu Nadia menutup mulutnya dengan tangan, hampir tidak percaya. Para pelayan saling pandang, berbisik lirih. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Gumam sang gubernur mencoba menepis rasa malu. Namun Arka mengibaskan tangan, memberi isyarat pada asistennya. Dalam sekejap, map hitam dibuka di atas meja ruang tamu, memperlihatkan berbagai dokumen perusahaan, foto-foto proyek tambang raksasa, hingga artikel majalah bisnis bergambar wajah Arka di sampul depan. Semua bukti jelas tak terbantahkan. Nadia yang sejak tadi berdiri di tangga, menyaksikan semuanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdegup kencang, campuran kagum dan terkejut. Ia mengingat kembali sosok lusuh yang pernah tersenyum padanya di acara bakti sosial. Sosok yang ia pikir hanyalah orang miskin biasa. Kini, pria yang sama berdiri di ruang tamunya sebagai miliarder muda. Arka kemudian menatap ke arah Nadia. Sorot matanya lembut, berbeda dari wibawa dingin yang ia tunjukkan pada orang lain. "Nadia," katanya pelan namun jelas, "aku datang bukan untuk pamer harta. Aku hanya ingin menunjukkan siapa aku sebenarnya. Yang aku tawarkan dulu adalah ketulusan, meski kau dan keluargamu melihatku hanya dari luarnya. Kini, izinkan aku memperkenalkan diriku yang sebenarnya." Sang gubernur merasakan wajahnya panas menahan malu. Beberapa hari lalu, ia dengan lantang mengusir Arka. Kini, di hadapannya berdiri seorang pria yang bahkan lebih kaya dan berpengaruh dari dirinya. Suasana di rumah itu berubah. Semua yang kemarin menghina, kini terdiam tak berdaya. Dan di tengah kesunyian, hanya suara langkah Arka yang terdengar, penuh wibawa, menandai kembalinya sang bos tambang bukan sebagai gembel yang diusir, melainkan sebagai raja muda yang akan menentukan arah permainan. Ruang tamu megah rumah gubernur malam itu penuh sesak. Bukan hanya keluarga inti, tapi juga sanak saudara, pejabat daerah, hingga tamu undangan yang kebetulan sedang berkunjung. Semua mata tertuju pada satu sosok yang berdiri tegak di tengah ruangan, Arka Wijaya. Dengan setelan jas hitam elegan, dasi perak yang berkilau, dan sorot mata tajam penuh keyakinan, ia bagaikan raja muda yang baru saja menaklukkan dunia. Namun kata-kata yang keluar dari bibirnya jauh dari kesombongan. "Beberapa minggu lalu," ucap Arka lantang, suaranya memenuhi ruangan, "saya datang ke rumah ini dengan penampilan lusuh, menyerupai orang miskin. Saya datang dengan niat tulus, ingin melamar putri Bapak. Tapi saya ditolak mentah-mentah, bahkan diusir seperti sampah. Hari ini, saya datang kembali, dengan jati diri saya yang sebenarnya. Pemilik tambang emas terbesar di provinsi ini, pengusaha muda yang telah membuka ribuan lapangan kerja." Ia berhenti sejenak, menatap wajah gubernur yang tampak pucat.
Semua orang menahan napas. Tetapi, Arka melanjutkan, suaranya sedikit melembut. Yang saya cari bukanlah harta, bukan pula kekuasaan. Yang saya cari adalah cinta yang tulus. Cinta yang tidak melihat pakaian compang-camping atau setelan jas mahal. Cinta yang lahir dari hati yang murni. Hening. Suasana ruangan benar-benar sunyi. Bahkan detak jam dinding seakan terdengar jelas. Nadia yang sejak tadi berdiri di samping ibunya, menunduk, bahunya bergetar pelan, dan air mata jatuh membasahi pipinya. Ia mengingat jelas senyum lusuh pria itu saat menerima kotak nasi di alun-alun kota. Senyum yang tidak dibuat-buat, senyum penuh syukur. Dialah yang kucari. Begitu pria itu berkata pada dirinya sendiri waktu itu. Dan kini Nadia menyadari, semua kata-kata itu bukan sekadar angan, tapi janji yang nyata. Mas Arka, lirih Nadia, hampir tak terdengar. Arka menoleh. Sorot matanya yang dingin saat menatap semua orang berubah lembut saat melihat Nadia. Hanya untuk gadis itulah wajahnya melunak. Para tamu berbisik-bisik. Jadi benar, pria itu dulu menyamar. Gila, gubernur menolak calon menantu miliarder. Kalau begitu, anaknya beruntung sekali kalau diterima. Sang gubernur sendiri tampak gelisah. Ia merasa wajahnya terbakar. Semua undangan kini tahu betapa ia telah menghina calon menantu yang jauh lebih kaya darinya. Namun Arka tidak peduli dengan wajah-wajah itu. Ia melangkah maju, tepat di hadapan Nadia. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, Nadia, aku tidak datang untuk membuktikan siapa yang lebih berkuasa. Aku datang untuk bertanya. Apakah engkau masih melihatku sebagai manusia yang sama seperti waktu aku lusuh? Atau kini engkau melihatku hanya karena harta dan nama besar? Nadia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tatapan matanya bergetar, namun penuh keberanian. Aku melihatmu sama, Mas. Baik saat kau lusuh maupun saat kau berdiri gagah seperti ini. Bagiku, kau tetap pria yang tersenyum tulus di alun-alun itu. Dan itu yang membuatku yakin. Seisi ruangan terdiam. Bahkan ibunda gubernur, yang tadinya ikut meremehkan, kini menutup mulutnya sambil menahan tangis haru. Arka menunduk sejenak, menahan emosi yang berkecamuk dalam dadanya. Ia tahu kata-kata Nadia tulus, lahir dari hati yang murni. Tanpa ragu lagi, ia meraih kotak kecil dari saku jasnya. Di hadapan semua orang, ia berlutut. Kalau begitu, di depan keluarga besar dan para saksi yang hadir, izinkan aku sekali lagi bertanya. Nadia, maukah kau menikah denganku? Ruangan kembali riuh. Beberapa tamu menutup mulutnya. Terkejut, sang gubernur hampir jatuh dari kursinya. Tak percaya dengan pemandangan itu. Nadia menatap pria di depannya, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Air mata terus mengalir. Dengan suara bergetar, ia berkata, Iya, Mas, aku mau. Sorak-sorai terdengar dari sebagian tamu undangan yang terharu dengan keberanian dan ketulusan itu. Arka memasangkan cincin berlian yang berkilau ke jari manis Nadia. Dan pada saat itu, ia tersenyum lega. Sekarang aku sudah mendapatkan jawabanku, kata Arka sambil menatap seluruh ruangan. Ternyata cinta yang tulus masih ada di dunia ini. Dan aku menemukannya di sini. Nadia menunduk, menangis dalam kebahagiaan. Sang gubernur, meski masih terkejut, tak bisa menahan rasa malu bercampur lega. Dunia telah berbalik dalam semalam, dan semua orang menjadi saksi bahwa cinta sejati tak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan dengan keberanian. Ruang tamu yang semula dipenuhi cemooh dan kesombongan kini berubah menjadi lautan keheningan yang tegang. Semua mata terpaku pada dua sosok di tengah ruangan. Arka Wijaya, sang bos tambang yang kembali dengan wibawa dan kejayaan, dan Nadia, putri gubernur yang berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Sang gubernur, yang biasanya tegas dan berwibawa, kini tampak gelisah. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes di pelipis. Ia baru saja menyadari kesalahan besar yang telah ia buat. Menghina calon menantu yang sebenarnya jauh lebih terpandang darinya. Ia berdehem pelan, mencoba memulihkan wibawa. Arka, maksud saya, Tuan Arka Wijaya.
Katanya dengan suara yang bergetar. Mohon maaf atas sikap saya waktu itu. Saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Semua hanya salah paham. Jika Anda masih berkenan, lamaran Anda tentu saja saya terima dengan tangan terbuka. Bahkan, saya akan merasa terhormat memiliki menantu sehebat Anda. Beberapa tamu undangan mengangguk-angguk. Ada yang tersenyum penuh kepura-puraan. Semua orang tahu sang gubernur sedang berusaha menyelamatkan harga diri. Namun, mata Arka tetap tajam menatapnya. Dengan nada tenang namun tegas, Arka menjawab, "Pak, terima kasih atas kata-kata Anda. Tapi izinkan saya berkata jujur. Saya tidak pernah ingin diterima karena harta saya. Jika kemarin saya datang dengan pakaian lusuh, itulah saya yang sesungguhnya. Bila saat itu Anda menolak, berarti Anda menolak hati saya. Dan hari ini, jika Anda menerima saya hanya karena kekayaan saya, maka penerimaan itu tak lagi berarti." Ruangan kembali hening. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang membuat wajah sang gubernur semakin memerah. Nadia yang sejak tadi menunduk, akhirnya melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan Arka, menatap matanya dengan keyakinan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Mas Arka," ucapnya lembut namun jelas, "aku sudah melihatmu dalam dua dunia. Dunia ketika kau tak punya apa-apa, dan dunia ketika kau berdiri dengan segala kemewahan ini. Dan aku tahu, hatimu sama. Kau tulus sejak awal, dan itulah yang membuatku yakin." Air matanya menetes, namun senyumnya merekah penuh keberanian. "Kalau begitu, izinkan aku memilihmu bukan karena hartamu, bukan karena siapa dirimu di mata orang lain. Aku memilihmu karena ketulusanmu." Arka terdiam sejenak, tatapannya melembut. Dadanya terasa hangat. Kata-kata Nadia seolah menjawab seluruh pencarian panjangnya. Cinta yang tulus, cinta yang tidak terikat pada harta atau jabatan. Para tamu undangan ternganga. Mereka menyaksikan bagaimana seorang gadis bangsawan daerah memilih pria yang dulu sempat mereka anggap gembel. Sebagian meneteskan air mata haru, sebagian lain menunduk malu, mengingat bagaimana mereka dulu ikut meremehkan Arka. Ibu Nadia pun ikut menangis pelan. Ia mendekati putrinya dan berbisik, "Nak, kalau itu pilihanmu, ibu akan mendukungmu. Maafkan kami yang dulu buta oleh gengsi." Sang gubernur, meski hatinya diliputi rasa malu, akhirnya tak bisa lagi berkata apa-apa. Ia tahu takdir sudah menempatkan segalanya di depan matanya. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunduk, menerima kenyataan bahwa ia pernah menolak pria yang kini menjadi simbol kebesaran dan kerendahan hati. Arka lalu menggenggam tangan Nadia di hadapan semua orang. Senyumnya tulus, bukan lagi senyum seorang pengusaha kaya, melainkan senyum seorang pria yang akhirnya menemukan makna cinta sejati. "Terima kasih, Nadia," katanya lirih, namun terdengar jelas oleh semua yang hadir. "Kau telah membuktikan padaku bahwa masih ada hati yang murni di dunia ini. Hari ini, aku merasa menjadi pria paling kaya, bukan karena tambangku, tapi karena aku menemukanmu." Suara gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa tamu bahkan berdiri, memberikan penghormatan pada keberanian keduanya. Di tengah sorakan itu, satu kenyataan tak terbantahkan. Gembel yang pernah diusir kini kembali bukan hanya dengan 10 mobil mewah, melainkan dengan kemenangan terbesar dalam hidupnya, cinta tulus yang ia cari. Dan bagi semua yang hadir, hari itu menjadi pelajaran berharga. Jangan pernah menilai manusia dari penampilannya, karena harta bisa menipu, tapi hati yang tulus akan selalu bersinar.